Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholati. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu pecinta Masjid Raya Islamic Center Surabaya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya masjid yang megah ini menjadi simbol kejayaan umat Islam. Mudah-mudahan masjid yang mulia ini dimakmurkan oleh hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Panjenengan buka nanti di surat At-Taubah ayat 18 sampai 24. Mereka umat terbaik, jadi apapun, jadi diri, jadi keluarga, jadi pemimpin umat, mereka adalah terbaik. Mudah-mudahan seluruh ketakmiran, para ustadz, para kiai, para muadzin, dan jamaah pecinta Masjid Raya Islamic Center termasuk hamba Allah yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Namun di surat At-Taubah ayatnya 17 dan 107 sampai 110
Kita harus berhati-hati dengan kepribadian yang namanya KDFMM. Apakah itu? Yaitu kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Itu yang harus kita jauhi. Tidak boleh seorang beriman takwa kepada Allah mempunyai kepribadian orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat dan dia juga berbuat maksiat. Orang munafik itu juga pergi haji dan dia juga berbuat keji. Istilahnya seperti STMJ. Apakah itu? Sholat terus maksiat jalan. Itu yang harus kita wanti-wanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maun ayat yang keempat, dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan suatu ancaman, yaitu celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tubuh dan lidahnya. Tubuh dan lidahnya sholat tidak sampai ke hatinya. Dia lalai dan tidak menyadari apa yang diucapkan lidahnya dan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ia rukuk dan sujud dalam keadaan lalai. Ia mengucapkan takbir tetapi tidak menyadari apa yang diucapkannya. Semua itu adalah hanya gerak biasa dan kata-kata hafalan semata yang tidak mempengaruhi apa-apa di dalam perilakunya, diumpamakan seperti robot. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Perilaku tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang munafik. Ancaman itu tidak ditujukan kepada orang-orang muslim yang awam, tidak mengerti bahasa Arab dan tidak tahu tentang arti dari apa yang dibacakannya. Jadi orang-orang awam tidak memahami makna dari apa yang dibacakannya dalam sholat itu, tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selanjutnya menambahkan penjelasan tentang sifat orang berdusta agama, yaitu mereka melakukan perbuatan-perbuatan lahir hanya di lahirnya saja dengan riya, tidak terkesan pada jiwanya untuk meresapi rahasia dan hikmahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahaya tarkus sholat. Jadi kalau kita sudah sholat, kita sudah ngaji, tapi kita masih berbuat keji dan mungkar, maka sholat kita ini adalah sholat yang main-main. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Termasuk bahayanya, satu, dicabut keberkahan umurnya. Umur kita ya berlalu setiap hari tanpa barokah. Yang kedua, dihilangkan tanda kesolihan di wajahnya. Wajah orang-orang beriman itu ya, apabila dipandang itu menyenangkan, tapi wajahnya orang-orang munafik dipandang tidak menyenangkan. Yang ketiga, segala amal baiknya tidak mendapat pahala karena didasari dengan riya. 4, doa tidak dikabulkan. 5, tidak mendapat doa ampunan dari orang-orang soleh. Ya, yang terakhir, ke-6, Allah akan membenci, Rasul akan membenci, dan umat Islam akan membenci, dan seluruh umat di dunia akan membenci
orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu ya suka berteman dengan orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang musyrik. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.